Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bagas, apa kabar? Alhamdulillah Pak Dedi baik. Pak Dedi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik, sehat. Terima kasih kamu memenuhi undangan wawancara saya malam ini. Silahkan Bagas perkenalkan diri, alumni dari mana, jurusan apa, tamat tahun berapa. Silakan. Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Dedi yang telah mengundang saya ke room meeting ini. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurseto. Saya lulusan dari SMK Negeri 50 Jakarta, lulusan tahun 2020. Pas di SMK Negeri 50 Jakarta, saya menyandang jurusan administrasi perkantoran atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke. Selamat ya, saya senang banget dengarnya, bangga kamu bisa lulus di sebuah perguruan tinggi negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN. Boleh kasih info lengkapnya, kamu diterima di jurusan apa, program studi apa, S1 atau S2 di universitas mana? Silakan. Ya. Saya alhamdulillah pas kemarin pengumuman SNMPTN, nama saya masuk ke dalam lulusan alumni SMK 50 yang masuk jalur SNMPTN. Saya itu masuk di Universitas Negeri Jakarta, jurusannya S1 Pendidikan Bisnis. Alhamdulillah. Gitu. Nah, boleh diceritain bagaimana proses perjuangan kamu secara ringkas sehingga kamu berhasil menembus SNMPTN dan terdaftar di UNJ? Sebenarnya sih kalau diceritain ke belakang pengalaman saya, sebenarnya awal-awal saya masuk SMK nggak pernah ada niatan untuk kuliah, karena emang niatan saya untuk kerja bantu keluarga. Tetapi di awal-awal kelas 12, khususnya sama guru BK saya, Bu Edah, itu benar-benar dikasih informasi-informasi, kasih masukan mengenai perkuliahan. Dan juga katanya pas itu nanti ada perankingan dari sekolah untuk jalur SNMPTN. Dan di situ saya benar-benar mikir apa saya ikut atau enggak. Saya benar-benar mencari informasi dari kakak alumni yang udah lulus sebelumnya, cari informasi dari guru-guru. Nah terus alhamdulillah saya nemu keputusan. Akhirnya saya ngambil jalur itu, jalur SNMPTN. Dan di situ juga saya sebenarnya nggak ada pikiran buat lulus atau enggak jalur itu. Saya ya udah pasrah aja. Terus pas pengumuman SNMPTN di jam 1 itu, sebelumnya kan zuhur, saya benar-benar minta sama Allah kalau emang yang terbaik saya kuliah, ya udah tolong mudahkan ya Allah. Tapi kalau emang saya nggak keterima, mudah-mudahan saya bisa diterima di kerjaan yang enak. Terus pas jam 1:30-an, alhamdulillah nama saya ada di yang alumni SMK 50 lulus SNMPTN. Gitu sih Pak. Terus selama kamu di SMK 50, kelas 10, 11 maupun 12, apa yang nggak bakalan Bagas lupa selama belajar di Kocapgas? Wah, sebenarnya yang nggak dilupa banyak banget Pak, karena kenangan-kenangan di SMK 50 itu banyak banget. Khususnya dulu awal-awal saya kelas 10 masih kurang akrab lah ya sama anak kelas, karena saya kelas 10, kelas 11 masih suka sibuk-sibuknya organisasi. Khususnya saya itu masuk organisasi Rohis di SMK Negeri 50. Dan alhamdulillah dikasih amanah lah buat memegang ketua divisi. Alhamdulillah. Nah, di situ saya juga sangat benar-benar berasa banget keluarganya di Rohis itu, sampai-sampai kelas 10, kelas 11 pas perpindahan jabatan saya juga nangis lah gitu. Terus ke kelas 12 saya rasa di anak kelas juga ternyata anak kelas itu banget keluarganya juga dapat banget, nggak kalah sama di Rohis. Alhamdulillah dari kelas 12 sampai sekarang saya juga akrab banget sama anak-anak kelas. Akhirnya benar-benar banyak banget banyak kesan, pesan, cerita-cerita yang gak bakalan kita lupain di kelas 12 khususnya, karena kelas 12 itu benar-benar masa yang paling susah buat dilupain kalau menurut saya Pak. Jadi kamu
terkesan dengan aktivitas ekskul kamu di Rohis ya, dengan anak-anak Rohis dan Iya, program-program betul. Rohis. Terus kalau Iya, sama betul, teman-teman Pak. kelas, sekelas kamu dari kelas 10 sampai 12, apa yang kayaknya nggak bakal kamu lupain dari mereka, Gas? Kalau dari teman-teman kelas, alhamdulillah banget saya juga bisa gabung sama teman-teman kelas yang emang bisa diajak berkompromi, bisa diajak kerjasama. Karena menurut saya kelas saya khususnya kan saya AP1. Nah, AP1 itu menurut saya dibanding kelas-kelas lain itu kelas paling kompak. Karena Oh, jika ada dari kita salah satu yang menggerakkan, entah itu saya ataupun teman saya yang ketua kelas lainnya gitu, si Arga ya. digerakin, alhamdulillah pada ya harga kelas 11 dan terus kelas 10 si Afri, Aha, Apis. Alhamdulillah jika digerakin itu tuh pada manut gitu, pada nurut. aha. Jadi benar-benar kerasa ke keluarganya sampai-sampai sekarang juga udah lulus masih suka lah ketemu temu kangen lah istilahnya, masih banyak, masih bisa pada meluangkan waktu. Oke. Jadi Pak Dedi ikut bangga-bangga banget sama Bagas, sama semua yang bisa nembus dalam menggapai cita-cita nembus PTN. Itu bukan suatu hal yang mudah di negeri ini. Dan persentasenya nggak sampai 3%, Gas. Warga negara negeri ini yang punya pendidikan S1. Jadi ya kalau ukuran kamu sih saya lihat asal kamu serius sambil ikut organisasi nanti di WNJ 4 tahun sih kamu bisa lulus lah. Belajar yang serius sambil organisasi. Amin ya Gak Allah, usah mudah-mudahan. 3,5 tahun, 4 tahun Insya Allah. sambil santai berorganisasi. Dan Iya. yang seperti tadi kesan kamu bagus banget tuh. Lulus di Gocap itu eh, apa organisasinya nggak bakalan kamu lupa. Apalagi yang nggak bakal kamu lupa di Gocap, guys. Banyak banget sih Pak sebenarnya. Sama itu juga apa perjuangan sama jasa-jasa guru juga banyak banget. Mulai dari kelas 10 kelas 10 memang saya dekat banget, terutama juga sama Pak Dedi. Sama Pak Dedi juga menurut saya kan diajar sama Pak Dedi 2 tahun kan yang kelas 10, kelas 11. Ya. Pak Dedi juga kan ngajar matematika. Tapi yang saya ingat sama Pak Dedi itu matematika dalam kehidupan istilahnya bisa dipelajarin di luar sekolah lah. Ya. Nah, yang saya benar-benar ingat sama Pak Dedi itu kalimat motivasi-motivasinya. Sampai-sampai dari kalimat motivasi-motivasi Bapak ini, saya kepikiran bikin konten itu ya yang IG motivasi IG, berkata. ya. Nah, itu ya Keren. motivasi berkata saya terpikir Followernya dari banyak loh. omongan-omongan alhamdulillah. Omongan-omongan Pak Dedi kan banyak memberi motivasi. Terus juga sama guru-guru, alhamdulillah saya juga dekat sama Pak Iim, sama Pak Nur, sama pembina-pembina lah karena istilahnya dari saya pribadi juga bisa menjaga sikap gitu, bisa tahu penempatan lagi sama guru atau gimana gitu. Sama Bu Endah juga, alhamdulillah Bu Endah baik. Oke. Boleh kamu sampaikan pesan buat adik-adik kelas kamu yang sekarang ada di kelas 10, 11, dan 12 di SMK 50 supaya mereka juga bisa menikmati sukses seperti kamu sekarang, guys. Silahkan. Pesan buat adik-adik kelas 10, kelas 11, kelas 12 sih. Yang pertama, nggak apa-apa puas-puasin masa-masa kalian di SMA ini, SMK, masa putih abu lah istilahnya. Karena menurut saya masa-masa sekolah yang paling nggak bisa dilupain itu masa putih abu. Tapi dengan catatan kalian itu harus bisa menyesuaikan atau menyeimbangkan kalian juga dengan tanggung jawab, dengan peraturan ataupun kebijakan yang ada. Jadi istilahnya bebas bertanggung jawab lah, karena kita juga sebagai pelajar kan masih tahu kebijakan, masih punya aturan. Sama terutama juga buat kelas 12 ataupun kelas 11 lah, yang benar-benar istilahnya ingin ambis untuk masuk perkuliahan, ingin masuk PTN, perjuangin dari sekarang, karena jalur masuk PTN itu juga nggak hanya SNMPTN, karena kan kalau SNMPTN itu jalur undangan. Dilihat berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, tapi sedangkan kalau jalur masuk masih banyak, ada SBMPTN, ada jalur mandiri. Nah, kalau emang benar-benar pengen kuliah, perjuangin, pelajarin materi-materi SBM sama mandiri. Gitu sih, Pak. Oke.
Terus buat adik-adik kamu yang masih di kelas 9 SMP, boleh kamu sampaikan sesuatu kenapa mereka layak memilih SMK 50 Jakarta, Gas? Silahkan. Menurut saya juga buat adik-adik yang sekarang masih di SMP kelas 9, kelas 8 yang masih bingung buat milih sekolah lanjutannya itu kemana, menurut saya lanjutannya itu ya pilih SMK 50 karena menurut saya di SMK 50 itu yang pertama yang benar-benar saya rasain itu organisasinya. Organisasinya benar-benar terasa banget ke keluarganya. Organisasinya itu banyak pilihannya. Jadi kalian bisa pilih organisasi rohis, organisasi banyak lah macamnya. Terutama juga yang pengen ikut OSIS juga di OSIS ke keluarganya juga dapat. Terus kebijakan di OSIS juga istilahnya bisa ditolerir lah, bisa merakyat asalkan kitanya juga bisa menyeimbangkan keadaan. Dan juga kalau dari lingkungannya, kalau menurut saya dari sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, khususnya Jakarta Timur sih ya, kalau yang lainnya saya kurang tahu. Sekolah yang paling rindang, yang paling hijau, yang paling adem lah istilahnya, banyak pohonan gitu ya SMK 50 aja karena dari kitanya, dari penjaga sekolah, dari guru-guru juga alhamdulillah pada bisa merawat. Jadi pohon-pohonannya bisa gede-gede gitu. Terus juga sama guru-gurunya asik gitu. Apalagi ada selebgram Pak Dedi Duit Agama, motivator. Jadi istilahnya bisa bisa belajar sambil bercanda lah karena guru-guru SMK 50 menurut saya juga tahu penempatan yang mana harus belajar, yang mana harus bercanda, yang mana harus dikasih motivasi. Menurut saya dari guru-gurunya enak, terus juga dari kantinnya udah enak, dari segi musolanya juga kan alhamdulillah base camp rohis kan di musola tuh adem gitu sih Pak. Oke. Terus ada yang kamu ingin sampaikan buat teman-teman sekelas kamu yang kemarin sempat perpisahan jalan-jalan ke Jogja? Apa pesan-pesan buat sahabat-sahabat kamu dari kelas 10 sampai 11 sampai kelas 12 itu kemarin, Gas? Silahkan. Pesan saya buat teman-teman sih yang pertama jangan pernah melupain kita. Kita pernah susah senang bareng-bareng di SMK 50. Kita pernah ya istilahnya nyontek bareng lah, belajar bareng di SMK 50. Jadi setinggi apapun kalian nanti jangan pernah sombong sama kita. Kalau yang udah di atas, jangan pernah sungkan-sungkan buat nengok ke bawah, buat menuntun teman-teman kita yang masih di bawah. Nah, terus buat teman-teman yang di bawah juga jangan malu-malu. Jangan malu untuk meminta bantuan yang udah di atas. Istilahnya kita nggak ada yang namanya di atas, nggak ada yang namanya di bawah. Kita harus sama rata lah di tengah-tengah karena kita harus saling rangkul terus. Gitu sih kalau menurut saya. Terus kamu ingin mengucapkan sesuatu buat Bapak Ibu gurumu di 50? Silahkan. Ada Pak. Buat Bapak Guru di SMK 50 saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena berkat bimbingan dan ajaran dari Bapak Ibu guru saya bisa sampai di posisi inilah istilahnya. Wabil khusus juga buat Pak Dedi, buat Bu Endah yang benar-benar gimana ya, yang istilahnya saya juga bisa masuk ke ranah perkuliahan ini karena Pak Dedi, karena Bu Endah. Karena Bu Endah juga kan beliau yang benar-benar mantepin hati saya buat untuk ambil aja udah SNMPTN karena nanti urusan biaya, urusan pelajaran, urusan apa ke depannya nanti bisa kita atur sendiri. Jadi alhamdulillah saya mantepin hati juga karena Bu Endah, karena motivasi dari Pak Dedi juga. Alhamdulillah juga kan biaya juga saya dibantu gitu. Ya, itu rezeki dari Allah. Terima kasih banget. Yang penting kamu serius kuliahnya. Oke. Terus Insya Allah serius. Satu yang gak bakal kamu lupa di Gocap apa sih yang kayaknya kenceng banget gitu guys di Gocap selama kamu sekolah 3 tahun apa terakhir? Ada 2 sih sebenarnya yang menurut saya nggak bisa dilupain banget di Rohis. Yaitu yang pertama itu saat saya jadi panitia PHBI lah, panitia acara-acara di sekolah yang di bawah naungan Rohis itu. Karena kan saya di SMK 50 di panitia itu selalu jadi seksi perlengkapan ya istilahnya, seksi paling